Ya, pertama persatuan buruh harus Ya. terjadi dulu. Ya. Dan apa yang sekarang sedang dikerjakan oleh Aliansi Aksi Suta Buruh ini, Ya. alhamdulillah sekitar 40 federasi yang eksis ya. Mereka lepaskan benderanya masing-masing, apa kita betul-betul berjuang bersama. Kayak kemana aksi Ya. tanggal 10 kan nggak Iya, ada ya. yang mendominasi. Aksi itu sangat besar setelah COVID loh. Iya. Termasuk ini adalah aksi paling besar Betul. setelah COVID dan terkoordinir dan Iya. cukup damai. Damai. Artinya kaum buruh sudah tersadarkan tidak Betul. bisa terprovokasi. Gitu. Betul. Dan Ya kan? warna-warni. Nah, Itu yang warna-warni menarik. Jadi Indonesia tidak ada yang one man show. Tidak one show. Semua Ya kan? memiliki. Ya kan? Nah, itu syarat persatuan kan itu. Semua orang memiliki ya. Kalau Tuan, saya mau tanya, ini kita menjelang pemilu. Iya. Kan punya ada prediksi juga kan? Iya. Kalau misalnya terjadi kekacauan politik. Hmm. Kekacauan politik yaitu misalnya Iya. keributan lah besar. Iya. Yang memang mengharuskan terjadinya penggulingan rejim. Ya kan? Di mana posisi? Atau mundur lah, bukan penggulingan. Atau mundur lah kan? Iya. Didesak mundur. Iya. Nah, di mana kita kaum buruh akan berposisi? Apakah kita akan ikut mengambil alih kekuasaan itu? Atau kita hanya mensupport lagi oligarki-oligarki yang nantinya seperti reformasi. Ternyata kita dibohongi juga. Iya. Gitu kan? Ternyata mereka melakukan reformasi itu ada tujuan besar untuk mengangkangi keadaan perekonomian atau penguasaan ekonomi di Indonesia. Iya. Ya kan? Kalau kita mau apple to apple dengan Orde Baru kan sebenarnya ya kan justru lebih ngeri sekarang. Iya. Ya kan? Nah, di mana posisi kaum buruh nanti ke depan? Menurut saya begini, gerakan buruh tidak serta-merta politik ya, tapi sangat berdampak politik. Dan mereka-mereka yang terlibat dalam satu gerakan desakan dan sebagainya, kemudian katakanlah terjadi kecelakaan politik. Jokowi mundur misalnya Ya. sebagainya, karena satu dan lain hal ya. Saya bisa jamin siapapun yang akan menggantikan harus bernegosiasi dengan kaum buruh. Itu yang harus. Kalau tidak, ya nggak ada gunanya gitu loh. Karena kan begini, reformasi 98 itu tergulir karena dominasi mahasiswa. Betul. Tapi masih belum bisa ini kan. Nah, ternyata kan memang mahasiswa ya, belum memiliki pengalaman. Dia memang moral ya, karena force mereka aja. belum masuk dunia kerja, jadi Iya. mungkin belum mengerti. Iya. Ya kan? Akhirnya ya banyak yang dibohongi hari ini. Jadi kalau mahasiswa itu moral force. Ya. Kalau buruh itu interest group movement. Ya. Jadi gerakan kelompok kepentingan. Ya. Kepentingan kaum buruh. Iya kan? Petani itu juga interest group. Ya. Kalau mahasiswa memang moral force. Ya. Dia umum aja melihat oh ini nggak becus, nggak beres, dia bergerak. Ya. Nah kalau buruh harus punya agenda terhadap kalau jatuh, kalau selesai pemerintah atau ganti pemerintahan, mau kemana pemerintahan ini? Nah, harus ikutan di situ. Atau kan sekarang gini, tapi hari ini kita melihat mahasiswa itu tidak sangat terorganisir ya. dibandingkan kaum buruh. Artinya agak beda lah. Kaum buruh, kaum pergerakan buruh inilah yang paling siap, ya misalnya untuk menggelar aksi besar-besaran, itu paling siap. Ya. Ya karena dengan adanya kebebasan yang dihasilkan dari reformasi, Ya. kaum buruh bisa bergerak dan bersatu. Nah, apakah tidak mungkin nanti kaum buruh kita ini, kita saja yang mengambil alih ke depan? Jadi tidak lagi seperti waktu mahasiswa diserahkan kepada kaum-kaum elit politik yang ternyata kaum elit politiknya hari ini perampok semua. Ya, itu sangat teknis dan sangat melihat perkembangan keadaan. Tapi kan ini harus mulai kita gulirkan. Iya. Istilahnya kan, dalam keadaan seperti ini kan. Ya sekarang juga udah ada desakan-desakan dari bawah ya, yang organisasi yang bergabung dengan kita sudah marah keadaannya gitu. Ya. Jadi cabut Omnibus Law atau Jokowi mundur itu kan di mana-mana. Nah itu boleh jadi ini nggak tertahankan juga gerakan ini gitu. Nah akhirnya suasana kebatinan itu nanti ada di lapangan gitu. Tapi tetap kita pada cita-citanya tidak punya maksud untuk ngambil alih kekuasaan. Tidak ya. Kita tidak. Pas gerakan buruh pasti tidak. Belum ke sana ya. Karena kita bukan partai politik. Kita bukan partai politik. Artinya kita gerakan interest group aja. Tapi bahwa kemudian di lapangan suasana berubah, nah itu komponen-komponen masyarakat lain punya pendapat yang sama misalnya. Nah itu asli bisa disusun ulang visi ke depannya bareng-bareng gitu, bisa begitu. Dan buruh bisa terlibat di situ. Istilahnya gini loh Tuan,
kaum buruh ini kan nggak beda sama mahasiswa. Ada di universitas-universitas. Ya. Kita ada di perusahaan-perusahaan. Oke. Terkoordinir, apalagi kaum buruh terlatih, ya kan. Sudah lulus dari sekolah. Ya. Ya kan. Artinya kalau kita melakukan hal yang seperti dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa di 98, ya, mempressure dan kalau terjadi kecelakaan politik ya, kita mengambil alih mungkin lebih baik dari ketika mahasiswa mengambil alih kekuasaannya atau menggulingkan Soeharto. Karena kan waktu dulu juga ada semacam deal dengan elit politik. Ya kan? Nah, apakah kaum buruh atau pimpinan buruh akan siap untuk menata negeri ini? Gini, kalau soal siap nggak siap, gerakan buruh, pikiran-pikiran atau visi kaum buruh untuk Indonesia pasti siap. Ya. Cuman tetap kita masih terkonstruksi pada suatu jalannya sebuah negara. Iya. Jadi sebuah negara punya konstitusi, punya aturan. Nah, jadi definisi revolusi, reformasi, perubahan dengan dipercepat, itu kan banyak definisinya. Kalau revolusi semua bisa berubah. Iya. Konstitusi ditulis ulang di jalanan gitu. Iya. Tapi apakah iya kita harus sampai pada level itu? Seandainya perlu ada perubahan, tetap saya rasa sejauh ini pagar-pagar konstitusi harus berjalan. Nah, berarti ini kalau konstitusi tetap kita harus mengandalkan parpol. Ya, karena yang membentuk pemerintahan itu adalah parpol. Ya, bisa juga parpol, bisa juga misalnya ada calon independen atau ada calon tanpa lagi threshold, tanpa apa, itu kan juga boleh. Tidak melanggar konstitusi.